Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Pak Kala, tempat belajar sejarah Indonesia dan bahasa Inggris yang asik dan menyenangkan. Belajar bareng, sukses bareng. Selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Simak videonya sampai selesai. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Sebelum lebih lanjut, kita akan melihat peta konsep yang ada di bab 2 ini. Dimulai dari kehidupan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Kemudian dipecah menjadi 3 bagian, ya, yang masing-masing yaitu sejarah berdemokrasi Indonesia, perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada 1945 dan sampai 1965 yang menjelaskan mengenai Indonesia di masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, poin ketiga yaitu perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin yang kemudian akan menjelaskan masalah kedaulatan rakyat dan masalah pengambilan keputusan. Kita masuk bagian A, sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Bagaimana yang kita pahami, ya, Indonesia telah melaksanakan demokrasi, ya, mulai dari awal pendirian Indonesia sampai hari ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi yaitu rakyat pemegang kekuasaan tertinggi, baik secara langsung yang biasa disebut dengan warga memilih langsung atau pemilu langsung, atau dengan cara perwakilan, di mana rakyat memilih wakil rakyatnya, dan wakil rakyatnya yang berada dalam DPR atau MPR memilih presiden dan presiden. Kemudian sistem demokrasi ini, ya, mempunyai prinsip trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3 aspek atau 3 wilayah. Yang pertama wilayah eksekutif, pemerintahan, wilayah legislatif atau legislasi, ya, lembaga dewan, ya, dan yudikatif, lembaga peradilan. Yang ketiganya saling kontrol atau check and balances. Demokrasi ini, ya, menjadi semakin menyebar di dunia, terutama semenjak kemenangan Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa Barat terhadap negara-negara fasis yaitu Jerman, Italia, dan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian ditambah lagi keruntuhan Uni Soviet sebagai pusat komunis dunia pada saat itu, yaitu 26 Desember 1991. Termasuk Indonesia, ya, menjadi salah satu negara demokrasi di dunia. Berikutnya, pada tahun 1950 sampai 1959, ya, pada masa itu terjadi KMB. Belanda belum serta-merta, ya, melepaskan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat. Pemerintahan Soekarno, ya, kemudian memberlakukan UUDS RIS, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, ya. Maka konsekuensinya dari UUDS ini adalah demokrasi liberal, yaitu, ya, pemimpin pemerintahan, ya, disebut dengan Perdana Menteri bersama Presiden. Yang menjalankan pemerintahan sepenuhnya adalah Perdana Menteri. Pada masa Republik Indonesia Serikat yang saat itu menerapkan demokrasi liberal ini, ya, terjadi ketidakstabilan politik dan pemerintahan yang melanda negara saat itu, ya. Mengapa demikian? Kabinet silih berganti dalam waktu yang relatif singkat. Pertama kabinet Nasir, kita lihat, ya, September 1950 sampai Maret 1951. Ya, tidak sampai 1 tahun, ya, terlalu singkat itu. Udah kemudian bubar, diganti lagi April, ya, bulan depannya. 1951, ya, kemudian bubar lagi di Februari, ya, 1952. Lagi-lagi tidak sampai 1 tahun. Apa yang bisa dilakukan oleh kabinet yang 1 tahun saja? Tidak ada, ya. Kabinet Wilopo April 1952 sampai Juni 1953. Ya, perhatikan kembali, ya, sampai 3 kabinet ini belum ada yang 1 tahun. Dilanjutkan lagi karena Juni dibubarkan kabinet Wilopo, ya, lanjut di Juli kabinet Ali Sastroamidjojo 1. Juli 1953 sampai Juli 1955. Nah, ini agak sedikit lebih baik masanya, ya, agak sedikit panjang tapi masih termasuk pendek, ya.
daripada 3 kabinet sebelumnya. Dilanjutkan Juli 1955 ya, bulan depannya Agustus 1955 sampai Maret 1956 yaitu kabinet Burhanuddin Harahap. Berikutnya dari Maret ya 1956 kabinet Ali Sastro Midjoyo II ya, kemudian melanjutkan estafet pemerintahan sampai di Maret 1957. Nah, ini pas 1 tahun. Terakhir di masa kabinet Juanda yang dimulai dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Dari silih bergantinya 7 kabinet tersebut dengan relatif masa waktu yang kurang, mayoritas ya hampir seluruhnya kurang dari 1 tahun ya, sebagian kecil saja yang lewat dari 1 tahun atau pas 1 tahun. Para ahli ya mengkaji ya hal tersebut kemudian menemukan beberapa hasil. Yang pertama, kegagalan utama demokrasi liberal yaitu yang pertama, sering bergantinya kabinet sehingga program tidak optimal. Ya, bagaimana ya kita lihat tadi seperti butir-butir di atas tadi. Bagaimana kabinet dapat melaksanakan program pemerintahan? Ya, bagaimana kabinet dapat melakukan pembangunan nasional? Bagaimana kabinet dapat fokus kepada bidang ekonomi atau bidang pendidikan atau bidang perindustrian, teknologi dan seterusnya ya kalau kabinet tersebut 1 tahun saja belum ada ya sudah diganti lagi, rombak lagi, disusun lagi, yaitu habis waktu, habis terkuras pada hal-hal yang seperti itu saja. Ya, tidak ada aksi yang nyata. Ya wajar pada masa itu 1950 sampai 1960-an ya masih banyak terjadi pemberontakan sampai ya di 1965 ya pemberontakan terakhir 30 SPKI ya. Poin kedua, kegagalan utama demokrasi liberal yaitu kondisi politik, ekonomi sosial dan keamanan tidak stabil karena banyak sekali terjadi pemberontakan termasuk pemberontakan G30 SPKI pada 1965. Ya, tadi sudah disinggung sedikit. Kemudian di masa demokrasi liberal, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959. Ya, akibat dari ya kegagalan Dewan Konstituante ya untuk membuat undang-undang. Oleh karena itu, Dewan Konstituante dibubarkan dan kembali ke UUD 1945. Langkah lain dari dekret tersebut adalah membentuk MPRS dan DPAS, ya, Majelis Permukaan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Demokrasi liberal tepat di 1959 sampai nanti di 1965. Ya, 1965 yaitu tadi ya, karena pemberontakan PKI ya berakhir pula nanti masa Soekarno dilanjutkan ke masa Soeharto ya. Sidang istimewa MPRS pada Maret 1967 menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Apa maksudnya ketika MPRS menolak? Presiden tersebut dimakzulkan atau dilengserkan dan Soeharto juga ditunjuk sebagai pejabat presiden ya berdasarkan TAP MPRS nomor 33 1967 tepat pada 22 Februari 1967 dengan menerima penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Selanjutnya, perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada kurun waktu 1945 sampai 1965. 1945 yaitu di masa awal kemerdekaan. Nah, kita simak nih bagaimana sih kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada awal merdeka. Melalui sidang PPKI, Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wapres. Di masa ini negara menghadapi tantangan dan hambatan berat sehingga banyak sekali terjadi konflik bersenjata. Hambatan dan tantangan itu datang dari internal dan datang dari eksternal. Ya, internal itu dalam tubuh pemerintah Republik Indonesia, tubuh negara Republik Indonesia sendiri. Eksternal di luar, yaitu kedatangan sekutu yang ingin mengambil alih kekuasaan Jepang dan Belanda yang ingin berkuasa kembali ya di bumi Nusantara. Sedangkan hambatan internal ya sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya munculnya banyak sekali rangkaian pemberontakan ya
sampai yang terakhir adalah pemberontakan G30S PKI. Ya, kita akan bertemu dengan 30 September di tahun ini ya, di bulan ini tentunya. Selanjutnya, ya Soekarno ketika itu ya terpilih menjadi presiden dan Hatta sebagai wakilnya, ya. Maka dibentuklah kabinet pertama disebut kabinet presidensial yang pada saat itu diketuai oleh Soekarno dengan masa jabatan 4 September sampai 14 November 1945. Di masa ini ya pada saat itu masih bersifat sentralisme terpusat. Akibat pasal 4 aturan peralihan UUD 45 yaitu sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, maka segala urusan dijalankan oleh Presiden dan KNIP. Ya. Kenapa pada 1945 kok nggak segera dibentuk DPR, MPR, dan DPA? Ya pada waktu itu kan sudah disampaikan sebelumnya. Belanda itu senantiasa merongrong, mengganggu, menggoyang. Ya, Belanda sangat bersifat agresif sehingga pemerintah belum sempat membentuk lembaga-lembaga atau kelengkapan-kelengkapan negara. Maka ya karena semuanya bersifat terpusat, belum adanya MPR, DPR, DPA, ya maka semua urusan terpusat itu dijalankan Presiden dan KNIP. Untuk menghindari absolute power ya atau kekuasaan mutlak, maka dikeluarkan maklumat Wapres nomor 10 16 Oktober 45. KNIP langsung menjadi lembaga legislatif. Lembaga legislatif ya berarti sebagai DPR ya, pengawas ya, pemantau, penyusun undang-undang. Kemudian maklumat 3 November 1945 dengan dibentuknya partai politik. Ya, salah satu selanjutnya maklumat 14 November 1945 ya membentuk presidensial menjadi parlementer. 14 November tepatnya dibentuk kabinet kedua dipimpin oleh Sultan Syahrir. Dengan kondisi keamanan Jakarta memburuk akibat teror Belanda yang tiba di Priok pada 30 Desember 1945. Teror Belanda tersebut sangat membahayakan sehingga pusat pemerintahan dipindah ke Yogyakarta tepatnya pada 4 Januari 1946. Namun Perdana Menteri tetap di Jakarta untuk hubungan internasional. Masa kabinet era perjuangan kemerdekaan. Kabinet pertama kali yaitu kabinet presidensial 2 September 1945 sampai 14 November 45 Presiden Soekarno. Kabinet di masa awal kemerdekaan yang kedua yaitu Syahrir pertama ya. Kita lihat situ ya 45 sampai 46 juga sama ya. Hanya 1 tahun, terlalu singkat. Syahrir 2 12 Maret 46 sampai Oktober 46. Nah, ini hanya hitungan bulan. Syahrir 3 Oktober 46 ya sampai Juni 47. Amir Syarifuddin 1 Juli 47 November 47. Amir Syarifuddin 2 November 47 Januari 48. Ya, singkat juga. Hatta 1 Januari 48 Agustus 49. Kabinet darurat 19 Desember 1948 sampai 14 Juli 1949. Pada saat itu ya kabinet darurat tersebut ya Soekarno memberikan perintah kepada Syarifuddin Prawira Negara sebagai ketua PDRI. PDRI Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hatta 3 ya mulai dari Agustus 49 sampai 14 Desember 49. Terjadi perundingan penting. Tuhoge Velue, Linggarjati, Renville, Romroyen, Konferensi Inter-Indonesia kedua, sampai KMB. Kondisi politik masa demokrasi liberal berlangsung setelah KMB. 15 Agustus 1950, ya, Perdana Menteri RIS, yaitu Muhammad Hatta, ketika itu menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno, sehingga 17 Agustus 1950 kembali ke negara. Selanjutnya, RIS berakhir pada 1950, namun demokrasi liberal tetap berlanjut. Contohnya, ya, Kabinet Tilopo.
Kabinet ini bubar akibat kegagalan menangani peristiwa 17 Oktober 1952, di mana peristiwa ini ya terjadi karena Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal T.B. Simatupang, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, kemudian para panglima tentara dan teritorium menghadap Presiden menuntut membubarkan parlemen karena mencampuri internal Angkatan Darat. Jadi demonstrasi Istana Merdeka, di belakang demonstran telah berderet artileri tersebut mengarah ke istana. Presiden Soekarno menolak karena tidak mau dianggap diktator. Selanjutnya, sumber utama konflik ya pada saat itu sebetulnya adalah ketidakkekompakan dalam tubuh TNI Angkatan Darat, sehingga Kepala Staf Angkatan Darat A.H. Nasution diganti oleh Kolonel Bambang Sugeng. Contoh lainnya di masa kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama, ya Juli 53 sampai Agustus 55, di masa ini digelar Konferensi Asia Afrika Bandung, tepatnya pada 18 sampai 25 April 1955 yang dihadiri 25 negara Asia Afrika untuk solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Ya, KAA terjadi sebelum pemberontakan G30S PKI. Setelah pengakuan kedaulatan Belanda 27 Desember 1949, Indonesia diwajibkan menanggung beban ekonomi dan keuangan KMB. Selanjutnya, gambaran kondisi ekonomi negara di masa demokrasi liberal, yaitu ketidakstabilan politik akibat jatuh bangunnya kabinet berdampak pada tidak berjalannya program pembangunan ataupun program ekonomi pemerintah, ya, baik itu di daerah maupun di pusat, sehingga beban keuangan semakin besar, termasuk ya beban keuangan dalam rangka biaya operasional militer dan keamanan negara, yang pada saat itu ya banyak terjadi pemberontakan. Ekspor Indonesia yang hanya bergantung pada hasil perkebunan, sementara angka pertumbuhan penduduk makin meningkat tajam. Dan bangsa Indonesia ketika itu belum sempat melakukan pembangunan. Upaya untuk menata ekonomi negara dengan cara mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Sumitro Joyo Hadikusumo dengan gerakan Banteng dalam kurun waktu 1950 sampai 1963. Ya karena pada saat itu kabinet silih berganti, ya program Banteng tersebut ya dijalankan di 3 kabinet yang berbeda, yaitu Nasir, Sukirman, dan Wilopo ya. Hasilnya apa dari program Banteng tersebut? Pengusaha Bumi Putra memperoleh bantuan kredit atau untuk membuka usaha, jual beli ataupun. Namun program Banteng tersebut yang dijalankan pada 3 kabinet yang berbeda dalam kurun waktu 1950-1923 ya tidak sepenuhnya tercapai dan cenderung gagal. Faktornya ada beberapa hal. Yang pertama, kredit tersebut ternyata membebani keuangan negara. Kedua, mentalitas Bumi Putra cenderung konsumtif. Apa yang salah dengan sikap konsumtif? Sikap konsumtif yang wajar itu tentunya biasa-biasa saja. Namun sikap konsumtif yang berlebihan ya dapat menyebabkan masyarakat tadi atau bangsa tadi tidak mempunyai keinginan untuk menciptakan produk itu sendiri, menjadi produk bangsa ya yang layak dibeli oleh masyarakat itu sendiri. Apabila ekonomi suatu negara itu ingin berkembang dengan pesat, maka warga negara suatu yang berada dalam negara tersebut ya harus berdikari, harus mampu menciptakan produk dengan kualitas yang sangat baik, kualitas unggul dengan teknologi yang mumpuni ya, sehingga produk di negara tersebut ya dapat dijual di negara lain. Dari hal itulah negara memperoleh keuntungan. Banyak produk yang dibuat di negara tersebut
dijual di negara lain. Ya contoh saja Jepang. Buatan Jepang itu sangat diminati di hampir seluruh belahan dunia. Produk dari pabrik itu dibeli orang lain. Pabrik dapat terus-menerus berjalan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Ya selama produk itu masih laku, pabrik tersebut pasti masih akan berdiri dan orang akan terus berupaya ya bagaimana memperbaiki produk tersebut sehingga terus-menerus menjadi lebih bagus, lebih laku, lebih canggih. Bagaimana Indonesia bisa semaju seperti Jepang? Yaitu tadi, Indonesia harus mampu membuat produk. Warga negaranya harus pinter, generasi mudanya harus bukan generasi muda yang kecanduan main game online. Jangan orang Indonesia hanya senang dengan game online buatan asing. Yang kaya ya orang asing, negara asing yang kaya raya karena game online-nya disedot, didownload, dimainkan oleh jutaan ponsel di Indonesia. Sementara orang Indonesia kerja banting tulang beli kuota. Mentalitas lain, mentalitas buruk lain dari bumi putih itu inginnya cepat untung besar, tidak mau banyak berinovasi, tidak mau banyak berusaha. Yang penting cepat laku, cepat untung gede. Nah ini yang menyebabkan program ekonomi di masa Soekarno itu gagal. Selanjutnya, senang dengan hidup bermewah-mewah. Apa hubungannya dengan kegagalan? Modal yang diberikan pemerintah atau kredit yang diberikan pemerintah seharusnya digunakan untuk hal-hal yang produktif, menghasilkan. Bisa jual beli, bisa menghasilkan produk, terpakai untuk biaya gaya hidup. Hidupnya ingin yang selalu bermewah-mewah. Bukan nggak boleh hidup mewah, tapi hidup mewah itu dari usaha jerih payah sendiri. Ya, bukan dari uang modal yang digunakan pemerintah dipakai foya-foya. Nah ini kesalahannya. Faktor kegagalan berikut itu Inggris, Belanda, dan Tiongkok sebagai penguasa pasar. Kemudian direvisi program Banteng tahap 2. Memberikan lisensi pengusaha swasta nasional Bumi Putra agar dapat bersaing dengan pengusaha non-Bumi Putra. Pengusaha swasta Bumi Putra nasional, Bumi Putra itu pribumi ya, hak khusus untuk impor. Impor artinya membeli barang dari luar datang ke Indonesia, itu impor. Nah, pada saat semua pengusaha yang melakukan aktivitas impor harus izin kepada pemerintah. Kalau kita terlalu banyak beli barang di luar, maka ketika barang dari luar datang ke dalam negeri, akibatnya apa? Ya barang di dalam negeri tidak laku. Kalau barang tersedia banyak, maka harga akan turun. Ya, kalau barang tersedia sedikit atau stabil, ya harga juga bisa stabil. Ternyata pemberian lisensi impor tersebut ada hal positifnya juga, tapi ada juga hal negatifnya. Mulai dari hal positifnya dulu. Dengan adanya tahap 2 dari program Banteng tersebut yang tetap memberikan kredit dan ditambah pemberian lisensi. Ya, maka dampak positif yang awalnya pada 53 sebesar 37,9% menjadi 80-90% dengan penambahan perusahaan penerima bantuan darinya tadinya 700 menjadi 4.000 sampai 5.000. Nah, itu positifnya. Negatifnya apa? Program Banteng 2 dinilai gagal. Apa yang menyebabkan program Banteng 2 gagal kembali? Faktor apa saja? Banyaknya pengusaha Bumi Putra menjual lisensi impor tadi kepada non-Bumi Putra. Sehingga ada istilah perusahaan Alibaba. Keuangan negara kembali defisit. Program ini salah sasaran, terapkan saat Indonesia masih lemah dan tingginya persaingan politik. Selanjutnya, Kabinet Natsir dikritik karena terlalu fokus pembangunan ekonomi dan mengabaikan masalah kedaulatan Papua. Selanjutnya, Natsir menyerahkan jabatan ya dan digantikan oleh Kabinet Sukiman, kemudian jatuh pula pada April 1991 akibat kegagalan kesepakatan nota keuangan antara Menlu Ahmad Subarjo dan Dubes AS Merle Cochrane berisi kesepakatan bantuan ekonomi dan militer
sesuai dengan Mutual Security Act (MSA) yang melanggar polugri politik luar negeri RI bebas aktif dengan cenderung condong ke blok barat. Samping itu pula tingkat korupsi birokrat yang tinggi dan masalah Irian Barat tentunya. Kabinet Ali 1 koalisi NU dan PNI ya jatuh akibat tidak dapat menyelesaikan kemelut di TNI AD. Kalau sebelumnya itu kabinet Natsir digantikan kabinet Sukirman yang penyebabnya ya akibat gagalnya kesepakatan nota keuangan tadi, maka kabinet Ali ini ya jatuh akibat gagalnya menyelesaikan kemelut di TNI AD, kemudian pemberontakan DITI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulsel, Kalimantan dan Aceh, serta konflik internal PNI dan NU. Akibatnya NU menarik semua menterinya dari kabinet. Kabinet ini sudah terbukti jatuh bangun ya di masa demokrasi liberal ini. Lalu Soekarno mengumumkan dekret Presiden 5 Juli 1969. Yaitu tadi sudah disinggung, bubarkan konstituante, berlakunya UUD 1945 mengganti UUD 1950, membentuk MPRS dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Cemere yaitu mengakhiri atau memutuskan. Maka dekret ini mengakhiri, memutuskan sesuatu yang terkait dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Konstituante gagal membuat undang-undang baru meskipun sudah berkali-kali melakukan rapat bersidang. Undang-undang ini penting ya sebagai pijakan dalam pelaksanaan pemerintahan. Tidak sehatan kondisi politik ya, konflik partai juga terus-menerus terjadi ya, karena setiap partai yang politisi berbeda partai sering menghalalkan segala cara agar tujuan partai tercapai. Nah, itu alasan yang keempat. UUD 1950 dengan demokrasi liberal tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Dan faktor keenam, mengapa terjadi pemberontakan di sejumlah wilayah. Sisi positifnya dekret ya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan itu merupakan pedoman yang jelas bagi negara. Kemudian sisi positif lainnya adalah menyelamatkan negara dari perpecahan dan kondisi krisis politik berkepanjangan. Berikutnya, merintis pembentukan lembaga negara yang tadinya belum ada ya menjadi ada, yaitu MPRS, DPRS. Berikutnya kita masuk bagian ketiga dari masa demokrasi terpimpin. Kondisi politik demokrasi terpimpin ya 59 sampai 65 yaitu semua keputusan dan pemikiran terpusat pada Soekarno. Nah, itu yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Dasar demokrasi terpimpin adalah sila keempat ya mengusung semua kekuatan nasional meskipun harus dengan menggabungkan nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Latar belakang demokrasi terpimpin, gagalnya konstituante membuat undang-undang baru mengganti UUDS 1950. Dari sisi nasional, ya keamanan nasional maksudnya banyak terjadi pemberontakan, sedangkan dari sisi perekonomian nasional sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan program ekonomi macet dan pembangunan tersendat. Maka dekret dikeluarkan sehingga parlemen dibubarkan dan membentuk kabinet kerja ya dengan dirinya itu diri presiden sebagai perdana menteri dan Insinyur Juanda sebagai menteri. Kabinet dilantik 10 Juli 1959 dengan program kerja program kerja kabinet. 1. Mengatasi sandang pangan. 2. Mengatasi keamanan. Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Pertiwi. Membentuk MPRS DPA langsung ditunjuk ketua presiden. Ditunjuk ketua Presiden Soekarno, wakil ketua Ruslan Abdul Ghani. Soekarno menerapkan balance of power dan mengambil alih secara langsung pemimpin tertinggi TNI dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi KOTI. Soekarno, TNI, dan komunis mempopulerkan kembali
ke UUD 1945. Di masa ini, masa demokrasi terpimpin ini 1945, 1959 sampai 1965, ya, Partai Komunis berkembang akibat dukungan Soekarno, ya, sehingga Soekarno tadi ya mampu memasukkan orang PKI ya dalam kabinet gotong royong atau kabinet kaki empat, di mana dalam kabinet tersebut ya merupakan representasi dari nasionalis agama komunis, PKI, Masyumi, NU, dan PNI. Soekarno mengusung konsep persatuan kaum nasionalis agama dan komunis. Ya. Keberadaan PKI tetap ditentang keras oleh tokoh rakyat nasionalis, tokoh agama maupun kemudian Soekarno membujuk rakyat. Bahasanya rakyat jangan terlalu memandang buruk PKI dan komunisme. Karena semua ideologi harus bersatu demi pembangunan bangsa Indonesia saat itu. Terjadi konflik panas antara militer Angkatan Darat dan PKI. Konflik ya pemicu antara militer Angkatan Darat dan PKI terutama menyangkut perihal tanah, land reform. Perihal tanah ini ya menjadi suatu tragedi ya dikenal dengan tragedi Bandar Betsi di Simalungun, Sumatera Utara dan tragedi Jengkol di Kediri, Jawa Timur. Meskipun Soekarno mengetahui adanya konflik panas dan tragedi ya sebagai akibat dari pertentangan PKI dan TNI AD, Soekarno pada saat itu tetap membela konsep Nasakom, nasionalis, komunis, dan agama. Ya, bahkan pada pidato 17 Agustus 1969, ya, tema yang diusung adalah penemuan kembali revolusi kita. Ya, naskah pidato tersebut ya dibuat oleh panitia kerja DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang pada saat itu dipimpin oleh Aidit. Sementara Aidit adalah salah satu tokoh utama PKI, pemimpin PKI. Kemudian dari konsep pidato penemuan kembali pidato tersebut, kemudian dari Manipol RI, ya cenderung sudah bisa ditebak, cenderung ke blok komunis. Ya, sehingga pada waktunya yaitu 1965 30 September ya terjadi bangsa pemberontakan PKI ya dengan sangat keji ya berlangsung ya. Maka itu mengenai kondisi politik. Selanjutnya mengenai kondisi ekonomi di masa demokrasi terpimpin 59 sampai 65 ya. Kondisi ekonomi mengarah pada sistem ekonomi etatisme, yaitu seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan pemerintah, sehingga mengabaikan prinsip dasar ekonomi. Akibatnya terjadi defisit keuangan negara yang meningkat tajam sepanjang tahun. Pada contohnya, Januari sampai Agustus 1965, pengeluaran negara tercatat 11 miliar. Sedangkan pemasukannya hanya 3,5 miliar. Sangat jauh ya. Kemudian 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi DEKON dengan 14 aturan pokok. Tujuannya menciptakan perekonomian bersifat nasional, demokratis, bebas pengaruh kolonialisme sehingga tercapai ekonomi sosialis yang terpimpin. Faktanya lagi-lagi, DEKON menyebabkan stagnasi perekonomian Indonesia. Hingga himpitan ekonomi begitu terasa berat. Bahkan ya kegagalan DEKON ini, ya terutama di kurun waktu 1961 sampai 1962, ya harga barang-barang naik hingga 400%. Yang hal itu diperparah dengan konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat sehingga Republik Indonesia pada saat itu semakin jauh merosot. Desember 65 ya, pemerintah berupaya menyelamatkan krisis ekonomi. Ya,
Tadi sudah dicoba ya, kita ingat ya, ekonomi Banteng, gerakan Banteng 1, revisi ke-1, ada dekon, lanjut lagi ke upaya devaluasi ya untuk menekan inflasi. Devaluasi yaitu menggunting nilai uang. Ya, contohnya nilai uang 1.000 didevaluasikan menjadi senilai Rp1. Tindakan ini mengakibatkan inflasi semakin meningkat, diperparah dengan ekspor yang tidak berjalan semestinya dan impor yang dibatasi oleh lemahnya devisa. Pada 1965, pertama kalinya dalam sejarah moneter Indonesia, pemerintah membelanjakan cadangan devisa negara hingga 3 juta dolar Amerika Serikat yang sebagian besar habis untuk kegiatan politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat lainnya. Berikutnya, beberapa kabinet ya yang berhasil dibentuk di era demokrasi terpimpin. Yang pertama Kabinet Kerja 1 1959-1960, ini lagi sama ya, waktunya sangat singkat. Kabinet Kerja 2 60 sampai 62 ini. Kabinet 3 62 sampai 63 ya, Kabinet 4 ke 63 dan sampai 64 ya. Ya, November ke Agustus 64 ya, sangat singkat. Dwi Kora 1 64 ke 66 dan Dwi Kora 2 66 ke ya 24 Februari 66 sampai 28 Maret 1960. Di tahun yang sama. Jadi ini sepertinya yang tersingkat baik di era demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin. Yang tersingkat adalah Kabinet Dwi Kora 2. Itu rekan-rekan diingat ya. Hanya ya Februari, Maret ya tidak sampai 1 bulan. Sekarang kita singgung tadi ya, peristiwa konflik yang memanas antara Angkatan Darat dengan PKI, terutama terkait masalah land reform sehingga terjadi tragedi ya Bandar Betsi dan tragedi Jengkol. Ya, kita mulai dari tragedi Jengkol. Tragedi Jengkol Kediri yaitu ya tragedi karena adanya persoalan tanah milik perusahaan perkebunan negara yang digarap liar petani. Ya, ketika pemerintah ingin kembali menggunakan lahan tersebut, para petani penggarap meminta ya diberikan lahan pengganti dan tanah garapan lain serta pesangon. Selanjutnya tanah perkebunan tadi mulai dikerjakan oleh pemerintah. Lalu tiba-tiba sekitar 3.000 orang gabungan dari Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat, Gerwani, ya 3 organisasi itu adalah organisasi di bawah PKI. Ya, mereka datang dan posisinya bukan sebagai petani penggarap. Maka ya Komandan Resimen 16 memutuskan membekukan PKI, Pemuda Rakyat, BTI, dan Gerwani. Respon dari serangan PKI tadi terhadap para pegawai perkebunan dan Resimen 16 yaitu dalam hal ini TNI Angkatan Darat membekukan PKI setempat. Keputusan diambil oleh pemimpin penguasa perang daerah Jawa Timur. Berikutnya, peristiwa atau tragedi Bandar Betsi. Ya, terjadi tepatnya pada 14 Mei 65. Peristiwa ini intinya adalah ya, tragedi pembantaian PKI kepada seorang anggota TNI ya berpangkat pembantu Letnan 1 atau PL2 yang bernama Sujono. Sujono ini disiksa secara biadab dengan ratusan anggota PKI di perkebunan karet 9 Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara. Ya, pelaku dari penyiksaan biadab ya yang menyebabkan PL2 Sujono meninggal di tempat yaitu BTI, Barisan Tani Indonesia, PR, Pemuda Rakyat, Gerwani, ya, yang pada saat itu menduduki secara paksa. Sementara anggota TNI sebagai penjaga di sana, yaitu PL2 Sujono tadi, ya, melerai dengan mempertahankan lahan perkebunan negara dari jarahan ratusan massa PKI tersebut. Pada saat anggota TNI tersebut melerai atau melarang ya
pasukan atau bahkan anggota, ratusan anggota PKI tersebut, ya, salah seorang anggota BTI Barisan Tani Indonesia tidak terima dan merampas helm Letda Sujono, kemudian memukul Letda Sujono, kemudian membela diri dengan memukul anggota BTI itu, ya, dengan tongkatnya. Namun, ya, anggota BTI yang lainnya, ya, tidak terima. Selanjutnya, ratusan anggota BTI tadi menyerang secara membabi buta dengan mencangkul dan menghujamkan semua peralatan tani ke tubuh Letda Sujono hingga beliau gugur di tempat. Kabar kematian tragis Letda Sujono tersebut, ya, tersiar sampai di ibu kota. Dan saat itu Jenderal Ahmad Yani yang merupakan pemimpin pemimpin tentara, ya, pada saat itu marah besar, ya, kemudian, ya, menyampaikan, ya, keprihatinannya dengan mendalam, ya, pada HUT Resimen Para Komando Angkatan Darat 15 Juli 1965 di Jakarta, ya. 15 Juli 1965 di Jakarta. Namun 3 bulan kemudian, selanjutnya kita dapat memastikan kembali bahwa yang pertama terkaitannya dengan kedaulatan rakyat, demokrasi liberal, ya, kedaulatan rakyat di tangan parlemen. DPR dapat membubarkan pemerintahan dan kabinet. Demokrasi terpimpin dilakukan secara konstitusional, ya, ketetapan kedaulatan rakyat sepenuhnya di tangan MPR. Namun secara pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya di tangan Presiden dengan membentuk MPRS dan DPR-GR. Keterkaitannya dengan masalah pembagian kekuasaan. Demokrasi liberal, ya, di dalam demokrasi liberal, DPR lebih kuat dibandingkan pemerintah atau kabinet. Karena DPR dapat menghentikan pemerintah dan kedudukan presiden sebagai kepala negara. Di masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden menjadi dominan. Di samping itu pula jabatan presiden seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. 3. Perbedaan pelaksanaan demokrasi liberal dan pemimpin terkait dengan adanya pengambilan keputusan. Di masa demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan di tangan DPR melalui mekanisme voting. Di masa demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilakukan oleh MPRS dan DPR-GR serta suara bulat. Pembahasan mengenai bab ini, ya. Sampai jumpa di bab berikutnya, kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orba dan masa. Simak terus videonya sampai sekian. Sampai jumpa. Bye.